Siti Rahmayanti lahir di sebuah kampung nelayan kecil di pesisir utara Jawa. Ibunya menjual jajanan pasar. Ayahnya seorang nelayan sederhana. Sejak kecil, Siti tumbuh sebagai gadis cerdas yang berbakat dalam mengetik dan menghitung. Tidak seperti gadis lain seusianya yang bermimpi menikah muda, Siti justru bermimpi keluar dari kemiskinan. Ketika usianya 20 tahun, ia merantau ke kota besar dengan membawa tas kecil, ijazah SMA, dan harapan tipis untuk hidup lebih baik. Ia tidak tahu bahwa perjalanan itu akan mengubah takdir 3 generasi. Siti diterima bekerja sebagai sekretaris junior di perusahaan Hartono Group. Hari pertama ia masuk kerja, semua orang memandangnya heran karena ia terlalu sederhana untuk perusahaan sekelas itu. Namun Siti tidak peduli. Ia bekerja cekatan, rapi, dan jujur. Dalam beberapa minggu saja ia menarik perhatian seseorang. Seseorang yang akan mengubah hidupnya. Hartono Wijaya, direktur muda yang saat itu masih 30-an, tampan, keras, namun memiliki sisi lembut yang jarang terlihat. "Rahmayanti," katanya suatu sore, "kau bekerja patuh tanpa pernah mengeluh." Siti tersenyum. "Bapak menggaji saya untuk bekerja, bukan untuk mengeluh." Kata-katanya membuat Hartono tertawa, hal yang jarang terjadi. Sejak hari itu, mereka mulai lebih banyak berbicara. Awalnya tentang pekerjaan, lalu tentang hidup, lalu tentang mimpi. Mereka bukan kekasih, bukan pula rahasia yang terlarang. Mereka hanya dua manusia yang menemukan ketenangan dalam kehadiran satu sama lain. Namun dunia tidak akan membiarkan itu berlangsung lama. Nadine, keponakan Hartono, sejak masih muda, sudah ingin menjadi pewaris tunggal. Ia memandang Siti sebagai ancaman saat melihat Hartono mulai memperlakukan sekretarisnya itu dengan istimewa. "Om, kenapa Anda memihak perempuan desa itu?" tanya Nadine suatu hari. Hartono hanya tersenyum tipis. "Dia bekerja lebih jujur daripada setengah manajer di kantor ini." "Kau pasti bercanda." Nadine meradang. "Dia hanya ingin uang Anda." Namun Hartono mengabaikan. Sejak hari itu, Nadine mulai memperhatikan Siti. Tidak dengan kagum, melainkan dengan rasa iri yang semakin hari semakin membara. Siti tidak pernah berniat memiliki hubungan lebih dari sekadar atasan dan sekretaris. Tetapi takdir, sekali lagi, punya jalannya sendiri. Suatu malam, saat mereka pulang terlambat karena rapat, mobil Hartono mogok di tengah jalan. Mereka terpaksa menunggu hujan reda di pinggir kota. Disinilah kedekatan itu muncul. "Kamu mengingatkanku pada masa mudaku," kata Hartono. "Orang tuaku miskin. Aku merantau seperti kamu, tapi aku berjanji akan menjadi seseorang." "Aku pun begitu, Pak," jawab Siti pelan. "Aku ingin keluargaku bangga." Hujan malam itu menjadi saksi bisu kehangatan yang tumbuh. Tidak ada kemesraan yang berlebih. Tidak ada perbuatan terlarang. Hanya dua hati yang saling memahami, saling membutuhkan. Hujan yang tak seberapa deras, cuaca dan hembusan angin yang dingin membuat keduanya lupa batasan-batasan yang terlarang. Dua insan yang dimabuk asmara sedang berpacu menikmati surganya dunia. Hanya desahan rintihan dan kenikmatan yang terdengar mengiringi jatuhnya air langit bersamaan dengan redanya. Hujan keduanya menyudahi pesta birahi. "Maafkan aku, Siti. Aku pasti bertanggung jawab. Kita melakukan suka sama suka, Pak." "Aku tidak menyesal." Setelah beberapa bulan kemudian, Siti menyadari sesuatu. Ia terlambat datang bulan, lalu terlambat lagi. Dan akhirnya, dokter mengatakan, ia mengandung. Siti terdiam lama. Ia menangis bukan karena malu atau takut, tetapi karena ia tahu ini bukan anak yang akan diterima dunia. Dan ia benar. Saat kabar kehamilan Siti tersiar, perusahaan geger. Nadine yang pertama datang ke ruangannya, wajahnya merah padam. "Berani sekali kau mengandung anak omku." Siti hanya menunduk. "Aku tidak pernah berniat menyusahkan siapapun. Kau pikir aku akan membiarkanmu menghancurkan keluarga ini?" Nadine menatapnya seperti singa lapar. "Kau akan pergi sekarang. Jika tidak, aku pastikan hidupmu lebih buruk dari mati." Siti menangis, bukan karena ancaman itu, tapi karena ia terjebak antara cinta dan harga diri. Hartono mencoba mempertahankan Siti, namun keluarganya menolak keras. Skandal adalah musuh bisnis, apalagi bagi keluarga sebesar itu. Dengan hati hancur, Siti akhirnya pergi dari perusahaan tanpa membawa apa-apa kecuali janin kecil dalam rahimnya. Hartono mencoba mencarinya, namun ia dihadang keluarga sendiri. Hanya dua hal yang bisa ia lakukan: menyimpan foto bayi yang belum lahir itu dan mengirim uang secara dayam-dayam selama beberapa tahun. Namun Siti tidak pernah kembali.
Hanya beliau yang tahu alasannya. Tapi, beliau menitipkan satu pesan. Katanya, hanya gadis itu yang bisa aku percaya, bukan keponakanku yang serakah. Alia terdiam, angin sore seakan membeku. Hari itu, hidupnya menempuh arah yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, Alia membuka amplop bersegel emas tersebut dengan tangan bergetar. Di dalamnya ada beberapa dokumen penting. Fotokopi KTP, keputusan pengadilan sementara, andil kepemilikan saham, serta satu surat tulisan tangan. Surat itu sederhana, namun kalimatnya membuat bulu kuduk Alia berdiri. Untuk Alia Ramadhani. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah tidak lagi berjalan di dunia. Aku memilihmu bukan karena kebetulan. Kau tidak mengenalku, tapi aku mengenal kisahmu. Harta ini kuberikan padamu agar jatuh ke tangan yang benar, bukan keponakanku yang tamak dan berhati busuk. Gunakan dengan bijak, Hartono W. Alia membaca kalimat itu berkali-kali. Bagaimana mungkin seorang miliarder yang tidak dikenal bisa mengetahui kisah hidup seorang anak yatim seperti dirinya? Mengapa ia menjadi pewaris, bukan keluarga kandung? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya tanpa henti. Keesokan harinya, ia dipanggil ke kantor notaris untuk pembacaan surat wasiat. Ruangannya luas, berbau wangi kayu cendana, namun suasananya mencekam. Puluhan orang keluarga besar Hartono hadir. Sebagian menatap Alia dengan tatapan mencemooh. Ketika nama Alia disebut sebagai penerima 70% total kekayaan Hartono, ruangan itu berubah seperti pasar malam. Teriakan, protes, bahkan ancaman terselubung terdengar. Lalu seorang wanita cantik, namun berwajah kejam, berdiri menghampiri Alia. Kamu siapa? Hah? Anak pungut? Simpanan? Berani-beraninya ambil hak keluarga? Bentaknya. Itulah Nadine Hartono satu-satunya keponakan sang miliarder. Tatapannya seperti pisau. Alia menelan ludah. Saya juga tidak tahu kenapa saya dipilih. Saya tidak. Diam. Nadine menunjuk wajah Alia. Jangan pernah pikir kamu bisa menikmati harta itu. Akan aku rebut semuanya. Pengacara langsung mengintervensi. Tetapi Alia tahu, mulai hari itu, hidupnya tak lagi aman. Ia menerima warisan dalam keadaan dikejar rasa takut. Dan dalam diam, ia bersumpah bahwa ia akan mencari tahu kebenaran tentang siapa sebenarnya dirinya di masa lalu. 3 hari setelah pembacaan wasiat, Alia diajak Ardan ke rumah utama almarhum Hartono, sebuah mansion megah yang luasnya mungkin sama besar dengan 3 lapangan sepak bola. Gerbangnya saja setinggi pohon kelapa, dijaga satpam berseragam hitam. Belum pernah seumur hidup Alia masuk ke bangunan sebesar itu. Ayo, Nona Alia, kata Ardan. Sebagian besar aset kini sudah menjadi milik Anda, termasuk rumah ini. Alia menata bangunan itu dengan campuran kagum dan takut. Aku tidak yakin pantas masuk ke tempat seperti ini, ujarnya pelan. Ardan tersenyum samar. Percayalah, Tuan Hartono pasti punya alasan besar. Begitu pintu besar itu dibuka, Alia seperti memasuki dunia lain. Karpet merah yang empuk, dinding marmer putih, lampu kristal menjuntai dari langit-langit setinggi 2 lantai. Namun rasa dingin menusuk, terasa entah dari mana. Mansion itu besar, terlalu besar, dan sunyi seolah menyimpan rahasia dalam setiap bayangannya. Alia berjalan perlahan, memandangi foto-foto keluarga yang dipajang di dinding. Sebagian memperlihatkan Hartono muda, sebagian lagi saat ia dewasa dalam akora-akora penting. Tapi yang membuat Alia berhenti melangkah adalah sebuah foto kecil di salah satu rak sudut. Foto seorang bayi perempuan. Dengan mata bulat besar, Alia merasa napasnya tertahan. Mirip sekali dengannya saat kecil, setidaknya seperti foto yang dulu pernah ia lihat milik ibunya. Apa ini? Bisiknya. Ardan mendekat setelah melihat ekspresi Alia. Itu foto bayi yang pernah ditemukan Tuan Hartono di depan pintu panti asuhan dulu. Tapi aku tidak tahu pasti kelanjutannya. Beliau tidak pernah menceritakan detailnya. Alia mengernyit. Hah? Ditemukan bayi? Kami hanya tahu. Setelah itu, foto ini sering dipandang beliau. Tapi tak ada satupun yang paham maksudnya. Alia merasakan bulu kuduknya berdiri. Mengapa seorang miliarder menyimpan foto bayi yang didapat dari panti asuhan? Dan kenapa wajah itu begitu mirip dirinya? Sebelum ia sempat bertanya lagi, salah satu penjaga rumah mendatangi Ardan dengan wajah tegang. Tuan Ardan, ada orang memaksa masuk. Nona Nadine Hartono. Alia meremas tangannya. Masalah baru itu datang lagi, dan kali ini mungkin lebih buruk dari sebelumnya.
Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Rumah megah itu terlalu luas, dan pikiran terlalu penuh. Ia terus terbayang foto bayi di rak tadi. Apakah itu dirinya? Atau hanya kebetulan? Akhirnya, ia memberanikan diri mencari ruang kerja milik Hartono. Di dalamnya, banyak buku hukum, berkas bisnis dan sebuah lemari kayu tua yang terkunci. Alia memegang gagang lemari itu. Tiba-tiba kenangan samar muncul di pikirannya, lantai dingin, suara pria tua yang lembut dan aroma khas kayu pinus. Kenapa aku merasa pernah di sini? Ia terkejut oleh dirinya sendiri. Saat sedang mencari kunci, ia menemukan sebuah kotak kecil berukir nama SR di atas meja. Di dalamnya ada loket kalung emas. Ketika dibuka, Alia terisak tanpa sadar. Di sisi kiri loket itu ada foto ibunya. Di sisi kanan, foto bayi itu lagi. Ya Tuhan. Begitu banyak potongan yang mulai cocok. Hartono menyimpan foto dirinya sebagai bayi. Ibunya pernah bekerja di perusahaan milik Hartono puluhan tahun lalu. Dan Hartono tak punya anak. Tiba-tiba sebuah pemikiran gila muncul di kepala Alia. Apa mungkin aku sebenarnya bukan anak yatim biasa? Apa mungkin ada hubungan rahasia dengan miliarder itu? Namun sebelum ia sempat mencerna lebih jauh, suara kaca pecah terdengar dari lantai bawah. Seseorang menerobos paginya, Alia menemui Ardan di kantornya. Wajahnya pucat, matanya berkaca. Ada yang mencoba membunuhku, Pak Ardan? Ardan terkejut. Apa? Ini serius? Ya? Mereka ingin aku menyerahkan warisan, tapi aku merasa ada sesuatu tentang masa laluku yang harus aku ketahui. Ardan menghela napas panjang, lalu membuka salah satu berkas lama. Alia, sebenarnya aku sudah curiga dari dulu. Tuan Hartono pernah menyuruhku mencari seseorang. Ia menyebut nama ibumu. Alia terbelalak. Ibu? Mereka saling kenal? Ya, ibumu pernah menjadi sekretaris pribadi beliau saat muda. Sangat dekat, sangat dipercaya. Namun tiba-tiba ibumu menghilang dari perusahaan. Dan beberapa bulan kemudian, kau lahir. Alia membeku seperti batu es. Apa maksudnya? Aku tidak bisa memastikan. Tapi Tuan Hartono pernah berkata, seandainya aku bisa memutar waktu, aku akan mengakui segalanya. Kalimat itu menghentak Alia sampai ke tulang. Akui? Apa? Mungkinkah aku ini? Alia tak sanggup menyelesaikan kalimat. Ardan memandangnya dengan mata prihatin. Aku cuma bisa bilang satu hal. Nadine tahu sesuatu tentang kelahiranmu. Itu sebabnya ia panik saat tahu kau mendapat warisan. Apa mungkin Nadine takut aku membuktikan bahwa aku ini anak kandung Hartono? Alia hampir tidak percaya apa yang baru ia ucapkan. Ardan tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban paling
Meski kemenangan itu terasa manis, Alia tetap merasa kosong. Hartono, ayah kandungnya, telah tiada sebelum sempat memeluknya. Ibu yang selama ini menderita karena tekanan keluarga itu pun telah pergi tanpa sempat bercerita. Namun suatu hari, saat Alia duduk di ruang kerja lama Hartono, ia menemukan satu surat lain tersembunyi di laci bawah. Surat itu ditulis untuk dirinya. Alia, putriku, maafkan ayah yang gagal melindungimu dan ibumu. Aku terlambat menyadari bahwa keluarga bukan soal darah tetapi keberanian menjaga orang yang kita sayangi. Jika kau membaca ini, gunakanlah harta dan hidupmu untuk menjadi cahaya bagi mereka yang pernah merasakan gelap seperti ibumu. Aku bangga padamu. Meski tak pernah sempat mengatakannya, ayah. Alia menangis lama bukan karena sedih, tetapi karena hatinya akhirnya pulih. Standar baru hidupnya bukan lagi tentang kekayaan, melainkan tentang memberikan kesempatan bagi anak-anak seperti dirinya dahulu. Ia membuka yayasan baru bernama Rumah Rembulan, rumah bagi anak yatim dan perempuan terlantar, dibiayai dari warisan Hartono. Ardan menjadi penasihat tetap, dan hidup Alia perlahan dipenuhi cahaya. Mansion besar itu tidak lagi terasa kosong, kini dipenuhi tawa anak-anak, langkah-langkah kecil, dan mimpi-mimpi baru. Warisan sejati bukan harta. Warisan sejati adalah kebaikan yang hidup lebih lama daripada umur seseorang. Dan Alia akhirnya tahu siapa dirinya. Putri seorang ayah yang pernah tersesat dan perempuan yang ditakdirkan menyalakan cahaya bagi banyak orang. Bila Anda terhibur, silahkan subscribe, like, share, dan komen agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah cerita berikutnya. Terima kasih.